Jiwa terpilih kalimat ini bukan sekadar ungkapan puitis yang beredar di angin, melainkan pengakuan yang penuh makna terhadap siapa dirimu yang sejati. Ini adalah penegasan bahwa keberadaanmu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan panggilan agung yang mengarah pada jalan hidup yang lebih dalam, lebih tajam, dan terkadang lebih sunyi dibandingkan jalan kebanyakan orang. Sebuah jalan yang hanya dapat ditempuh oleh mereka yang dipilih untuk merasakan dan memahami kedalaman makna hidup. Seringkali, di tengah perjalanan ini, kamu dipaksa untuk menghadapi kenyataan pahit. Ada kalanya kamu menjadi korban dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh orang lain. Entah itu pasangan, sahabat, atau bahkan orang yang dulu sangat dekat denganmu. Terkadang, mereka memilih untuk meninggalkanmu tanpa penjelasan yang memadai. Memilih keluarga mereka atau alasan lain yang tak pernah benar-benar kamu mengerti. Di saat-saat itu, kamu mungkin merasa terbuang, seolah-olah segala yang telah kamu beri tidak pernah cukup. Kepercayaan yang kamu bagikan, kesetiaan yang kamu berikan, bahkan doa yang kamu panjatkan, semuanya seakan tidak dihargai. Pertanyaan pun muncul dalam bisu, mengapa aku tidak cukup? Namun, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik rasa sakit itu? Mungkin inilah awal dari sebuah pelajaran hidup yang sangat dalam dan penting. Ketulusan yang kamu berikan, walau tak selalu diterima seperti yang kamu harapkan, adalah fondasi dari sesuatu yang jauh lebih besar. Keputusan-keputusan itu, meskipun menyakitkan, akan membuka ruang bagi pertumbuhan dan penerimaan yang lebih mendalam. Karena sejatinya, penerimaan yang sejati datang bukan dari manusia, melainkan dari sang pemilik jiwa itu sendiri. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih indah dan bermakna. Terkadang, dalam kesendirianmu, dunia bisa tampak sangat sunyi. Ketika kamu terluka, saat kamu merasa dibuang atau diabaikan, dunia sekitar bisa terlihat acuh. Namun, jangan pernah lupa, ada kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang dapat dilihat oleh mata manusia. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang tulus dikhianati tanpa pembelaannya. Langit mungkin tampak diam, tetapi di sana, setiap air mata yang jatuh, setiap kebaikan yang tidak dibalas, semuanya tercatat dan diperhatikan. Tuhan tidak pernah terlambat dalam memberikan keadilannya. Dan justru di titik itulah, ketika kamu merasa paling hancur dan tak lagi memiliki apa-apa, kamu mulai menemukan sesuatu yang tak bisa direnggut siapapun, kesadaran akan jati dirimu. Bukan karena orang lain melihat nilaimu, melainkan karena kamu sendiri mulai mengenali dirimu dari dalam. Bukan berdasarkan pencapaian, pujian, atau penerimaan dari luar, tetapi dari ketenangan yang tumbuh dalam diam. Kamu mulai menyadari bahwa luka bukanlah akhir, melainkan pintu masuk ke dalam ruang penyembuhan. Bahwa keheningan bukanlah kutukan, melainkan tempat di mana suara jiwamu bisa terdengar lebih jelas. Dan kamu pun mulai memahami bahwa dalam perjalanan menjadi jiwa yang terpilih, tidak semua orang bisa ikut berjalan bersamamu. Ada yang datang hanya untuk menjadi bagian kecil dari proses pembentukanmu. Ada yang pergi karena memang sudah selesai tugasnya dalam hidupmu. Dan itu tidak salah. Yang keliru adalah ketika kamu menahan sesuatu yang seharusnya sudah dilepaskan. Karena ketika kamu terlalu sibuk mempertahankan apa yang telah usai, kamu akan kehilangan kesempatan untuk menerima hal baru yang lebih layak untukmu. Dan kamu akan terus berputar dalam rasa kecewa yang sebenarnya bisa kamu hentikan. Bukan dengan menghapus ingatan, tetapi dengan melepaskan harapan yang tak pernah ingin bertumbuh bersama. Ketahuilah bahwa proses ini bukan hukuman, tetapi penyucian. Penyaringan antara keinginan dan kebutuhan sejati, antara ego dan panggilan jiwa. Dan itu sebabnya hanya mereka yang kuat dalam kesabaran dan jernih dalam kesadaran, yang mampu melewatinya dengan hati yang tetap utuh. Jiwa-jiwa yang terpilih tidak tumbuh di tempat nyaman. Mereka dibentuk dalam tekanan, ditempa dalam ujian, dan diasah oleh rasa kehilangan yang mendalam, tetapi dari sanalah mereka bangkit. Bukan sebagai pribadi yang pahit,
melainkan sebagai manusia yang mengerti bahwa hidup bukan soal siapa yang bersamamu, tetapi siapa yang kamu pilih untuk tetap menjadi dirimu. Meski banyak hal berubah di sekitarmu, kamu tetap utuh, bahkan ketika orang lain memutuskan untuk tidak memilihmu. Itu kekuatan, itu keteguhan, itulah tanda bahwa kamu sedang menjalani jalan jiwa yang bukan untuk semua orang. Maka, ketika kamu merasa lelah, jangan buru-buru menyerah. Berhentilah sejenak, duduklah dalam diam, dan biarkan semesta membisikkan kembali alasan mengapa kamu memulai perjalanan ini. Bukan untuk pengakuan, bukan untuk dibanggakan, tetapi karena jiwamu tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar diterima oleh manusia. Diberi misi oleh Tuhan, dan misi itu tidak semua orang akan mengerti. Karena itu bukan untuk mereka, itu untukmu. Terimalah kenyataan bahwa tidak semua akan mendukungmu. Tidak semua akan memahami visimu. Bahkan kadang, orang terdekat justru yang paling pertama meragukanmu. Namun jangan khawatir, karena kamu tidak butuh pengertian mereka untuk melangkah. Kamu hanya perlu keyakinan, dan itu sudah kamu punya sejak awal. Jalan jiwa yang terpilih bukan jalan terang tanpa hambatan. Ia seringkali gelap, sunyi, dan membuatmu meragukan segalanya. Namun setiap langkah yang kamu ambil di sana adalah langkah menuju versi terbaik dari dirimu. Setiap luka adalah pintu untuk belajar mencintai dirimu lebih dalam. Dan setiap kehilangan adalah ruang untuk Tuhan masuk dan menunjukkan kehadirannya. Jadi, jangan takut kehilangan apapun yang dunia tawarkan. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan dirimu sendiri demi mempertahankan sesuatu yang palsu. Karena ketika kamu setia pada jiwamu, kamu akan sampai pada tempat di mana semua luka menjadi pelita, semua air mata menjadi doa, dan semua perjalanan menjadi makna. Dan pada akhirnya, kamu akan sadar bahwa menjadi jiwa yang terpilih bukan soal dikagumi, tetapi soal bersedia bertumbuh meski dalam sunyi. Namun, di tengah perjalanan yang melelahkan ini, kamu mungkin bertanya-tanya, apakah semua ini sepadan ketika pengorbananmu tidak dihargai, ketika kejujuranmu dibalas dengan pengkhianatan, dan ketika niat baikmu selalu disalahpahami? Rasanya seperti semesta sedang mengujimu tanpa akhir. Kamu mulai merasa bahwa dunia ini terlalu bising untuk hatimu yang lembut. Kamu mulai merasa asing di antara keramaian, terlalu dalam untuk dipahami, terlalu tulus untuk dimengerti. Namun ketahuilah, itulah tanda bahwa kamu sedang dibedakan. Bukan untuk dijauhkan dari cinta, tapi untuk disiapkan agar mampu mencintai dengan cara yang lebih murni. Bukan untuk ditinggalkan oleh banyak orang, tapi agar kamu bisa mengenali siapa yang layak untuk tetap tinggal. Dan dalam ruang itu, dalam kesendirian yang menyakitkan, jiwamu mulai belajar tentang ketulusan yang tidak bersyarat. Kamu belajar bahwa mencintai tidak selalu harus dimiliki, bahwa memberi tidak selalu harus kembali, dan bahwa menjaga tidak selalu harus mengikat. Jiwa-jiwa terpilih belajar dengan cara yang berbeda. Pelajarannya bukan dari buku atau nasihat manusia, tetapi dari luka yang tidak bisa dijelaskan, dari malam-malam tanpa suara. Dari doa-doa yang terasa menggantung di langit, namun justru dari situ kamu tumbuh. Perlahan tapi pasti, kamu belajar membedakan mana suara hatimu dan mana gema dari luka masa lalu. Kamu belajar berhenti menyalahkan dirimu atas pilihan orang lain. Dan kamu belajar berdamai, bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena kamu memilih untuk tidak menyimpan luka lebih lama dari yang seharusnya. Ada kekuatan dalam melepaskan, dan kamu mulai memahaminya, sedikit demi sedikit. Bahwa tidak semua yang kamu pertahankan harus kamu miliki. Bahwa tidak semua yang kamu rindukan harus kembali. Dan bahwa tidak semua yang kamu harapkan harus terjadi. Sebaliknya, kamu mulai menerima bahwa hidup punya jalannya sendiri. Bahwa kehilangan adalah bagian dari pembersihan, dan bahwa keikhlasan bukanlah bentuk kelemahan, melainkan keberanian untuk membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Tuhan tidak diam, Ia melihat air matamu,
Ia mendengar kegelisahanmu. Dan Ia mencatat setiap langkah kecilmu menuju cahaya. Kamu hanya perlu bertahan sedikit lebih lama, sedikit lagi. Karena tepat sebelum fajar, malam memang terasa paling gelap. Dan jika kamu sedang berada dalam kegelapan itu sekarang, percayalah, bukan karena kamu tersesat, tapi karena kamu sedang disiapkan untuk melihat terang dengan cara yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Terang dari dalam, terang dari pemahaman, terang dari penerimaan, terang dari keyakinan yang tumbuh bukan karena semua berjalan sesuai harapan, tetapi karena kamu tahu, Tuhan tidak pernah memberi ujian tanpa menyelipkan pelajaran. Dan pelajaran itu akan menjadi warisan jiwamu, sesuatu yang kelak akan kamu bagikan kepada orang lain. Bukan sebagai nasihat kosong, tetapi sebagai kesaksian hidup. Aku pernah hancur, dan aku bertahan, aku pernah kehilangan arah, dan aku menemukan jalanku kembali. Aku pernah dicintai setengah hati, dan akhirnya mencintai diriku sepenuhnya. Itulah misi jiwa-jiwa yang terpilih, bukan untuk hidup sempurna, tetapi untuk hidup dengan kesadaran, untuk tidak menjadi korban dari masa lalu, melainkan menjadi cahaya bagi masa depan, dan kamu adalah bagian dari mereka. Kamu yang memilih untuk tetap lembut di dunia yang keras. Kamu yang tetap percaya meski pernah dikhianati. Kamu yang tetap peduli meski hatimu pernah dicabik. Dan kamu yang masih bersedia melangkah, meski kakimu terluka oleh perjalanan yang panjang. Karena setiap langkahmu adalah doa, setiap luka yang kamu rawat adalah bentuk cinta yang tidak terlihat. Dan setiap kebaikan yang kamu tanam, akan tumbuh pada waktunya. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi yakinlah, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah tidur. Semua waktumu, semua kesabaranmu, semua ketulusanmu, tidak ada yang sia-sia. Jiwa yang terpilih mungkin harus berjalan sendirian untuk sementara waktu. Tapi ia tidak akan selamanya sendiri, karena Tuhan akan mempertemukannya dengan jiwa-jiwa lain yang telah melalui proses serupa. Dan bersama, mereka akan saling mengenali, bukan dari nama atau wajah, tetapi dari getaran yang sama, getaran jiwa yang pernah remuk, namun memilih untuk tetap hidup dengan penuh kasih. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan tersenyum. Bukan karena semuanya mudah, tetapi karena kamu tahu, kamu tidak pernah berjalan sendirian. Dan kini, saatnya kamu memilih, apakah kamu akan membiarkan rasa sakit itu mengubahmu menjadi pahit? Atau mengasahmu menjadi bijak? Apakah kamu akan terus bertanya, mengapa aku? Atau mulai berkata, mungkin inilah jalanku. Panggilan ini bukan untuk semua orang. Panggilan ini hanya bisa didengar oleh mereka yang telah merasa hancur, namun memilih untuk tidak menyerah, hanya untuk mereka yang di dalam sunyinya masih menyimpan cahaya kecil, yang tidak padam meski diterpa badai. Jika kamu merasa isi narasi ini menggambarkan hatimu, maka yakinlah, ini bukan kebetulan, ini adalah undangan. Undangan dari semesta, dari Tuhan, dari jiwamu sendiri. Untuk bangkit, untuk menyala kembali, untuk menjemput versi terbaik dari dirimu. Kamu tidak sendiri, ada banyak jiwa di luar sana yang juga berjalan di jalan sepi namun bermakna ini. Dan bersama, kita akan terus menguatkan satu sama lain. Lewat cerita, lewat energi, lewat keyakinan. Bagikan cerita ini jika kamu merasa itu bisa menguatkan seseorang di luar sana. Mungkin temanmu, mungkin saudaramu, atau mungkin orang yang sedang diam-diam menangis malam ini. Kadang kita tidak tahu, satu narasi kecil bisa menjadi cahaya besar bagi jiwa yang sedang gelap. Tinggalkan komentar jika hatimu tersentuh, karena dari kata-kata itulah, kita saling menemukan. Dan jangan lupa, subscribe untuk terus bersama dalam perjalanan ini, perjalanan memahami jiwa, menerima luka, dan menemukan keindahan dalam kehancuran. Karena kamu tidak sendirian, karena kamu adalah jiwa yang terpilih, dan karena dunia butuh lebih banyak orang sepertimu, lembut, dalam, dan penuh cahaya.
Rezeki akan mencari jiwa yang jelas tujuannya. Banyak orang merasa tersesat dalam hidup. Bukan karena mereka tak punya potensi, tapi karena mereka belum benar-benar tahu kemana arah energi mereka ingin dibawa. Semesta menyukai kejelasan. Energi tidak mengalir pada keraguan yang dibiarkan berlarut-larut. Jika kamu sendiri tidak tahu apa yang kamu inginkan, bagaimana semesta bisa membantu? Coba renungkan. Apakah kamu sudah tahu apa yang benar-benar ingin kamu rasakan dari hidup ini? Apakah tujuanmu berasal dari dalam dirimu? Atau hanya karena ingin membuktikan sesuatu pada orang lain? Tulis niatmu. Jelas, spesifik, dan penuh perasaan. Bukan hanya, aku ingin kaya. Tapi, aku ingin hidup berkecukupan, tenang, dan bisa membahagiakan orang-orang yang aku cintai tanpa kekhawatiran akan keuangan. Tulisan itu menjadi penanda energi, dan semesta bekerja dengan penanda. Energi rezeki datang lewat koneksi batin, bukan kompetisi. Di dunia yang keras ini, kita diajari untuk bersaing, untuk saling mengalahkan. Tapi dalam hukum energi, yang mengalir justru adalah yang terkoneksi, bukan yang berkompetisi. Saat kamu membangun koneksi yang tulus, dengan orang lain, dengan alam, bahkan dengan dirimu sendiri, frekuensimu naik. Dan dalam frekuensi itu, rezeki tak perlu diperebutkan, ia akan menemukanmu. Coba mulai dari hal kecil. Ucapkan terima kasih sebelum tidur, untuk hal-hal sederhana. Kirimkan doa baik diam-diam untuk orang yang bahkan tidak kamu kenal. Dengarkan tubuhmu, beri dia istirahat, makanan yang baik, dan kasih sayang. Itulah bentuk koneksi. Dan dari sana, rezeki mulai membuka jalannya. Semesta menguji sebelum memberi. Sebelum semesta memberimu sesuatu yang besar, ia seringkali memberi ujian kecil. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk melihat, apakah kamu benar-benar siap? Kadang kamu diuji dengan kehilangan, kadang lewat penundaan, kadang lewat rasa mandek yang membuatmu merasa kosong. Tapi yang tak banyak orang sadari, rasa kosong adalah ruang baru yang sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih baik. Jangan isi ruang itu dengan kekhawatiran, isi dengan kesiapan dan kepercayaan. Tanda-tanda kamu sudah selaras dan pintu rezeki mulai terbuka. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu sudah berada di jalur yang selaras? Berikut beberapa tandanya. 1. Kamu mulai merasa ringan secara emosional. Tidak lagi terlalu melekat pada masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. 2. Kamu mulai bertemu orang-orang yang tepat, yang tiba-tiba muncul membawa kabar baik, peluang, atau bahkan hanya sekadar memberi energi positif. 3. Kamu bisa membedakan suara ego dan intuisi. Suara ego biasanya keras dan terburu-buru. Intuisi tenang dan mengalir. 4. Hal-hal kecil mulai terasa cukup. Kamu mulai bersyukur bukan hanya karena dapat lebih, tapi karena sadar sudah cukup. 5. Kamu merasa damai, meski belum punya semua jawaban. Karena kedamaian adalah sinyal bahwa kamu sudah tidak bertarung lagi dengan dirimu sendiri. Penutup, kamu tidak kekurangan rezeki, hanya perlu membuka jalurnya. Rezeki tidak pernah benar-benar pergi dari hidupmu. Ia hanya menunggu kamu siap. Siap untuk membukakan pintu batinmu. Siap untuk menyelaraskan niat dan tindakan. Siap untuk percaya, meski jalannya belum jelas. Maka hari ini, daripada bertanya, kapan rezekiku datang? Cobalah tanya, apa yang bisa aku benahi hari ini, agar rezeki itu bisa masuk. Dan saat kamu mulai menjalani hidup dari ruang ini, ruang kesadaran dan kepercayaan, semesta akan menyesuaikan diri dengan niatmu. Karena semesta bukan pelit. Ia hanya menunggu kamu siap. Jika kamu merasa tulisan ini menyentuh jiwamu, tulis di komentar, "Aku siap menerima rezeki dengan hati yang terbuka dan jiwa yang selaras." Biar semesta ikut membaca niatmu.